Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Ikhwanul Uzlah dengan NIM S1S1222017. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial singkat, sederhana, dan mudah mengenai dasar subnetting pada jaringan. Oke, adapun tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu subnetting? Nah, subnetting adalah sebuah proses membagi suatu jaringan IP menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dikenal sebagai subnet. Kemudian dalam subnetting, sebuah alamat IP jaringan utama itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian atau subnet yang lebih kecil. Sehingga masing-masing IP tersebut memiliki jumlah alamat IP yang lebih terbatas. Oke, kemudian apa sih tujuan dan manfaatnya kita melakukan subnetting? Nah, rupanya yang pertama itu adalah efisiensi penggunaan IP. Dengan melakukan subnetting, maka akan memungkinkan kita untuk mengalokasikan sebuah alamat IP dan mengurangi pemborosan. Kemudian yang kedua, yakni keamanan. Dengan kita melakukan subnetting, maka akan membuat kita dengan mudah untuk memisahkan sebuah jaringan ke dalam segmen-segmen yang terisolasi. Dan yang ketiga adalah manajemen jaringan. Dengan kita melakukan subnetting, maka kita akan dengan mudah untuk mengelompokkan sebuah perangkat dalam segmen-segmen yang terorganisir. Oke, sebelum kita melangkah ke tutorial subnettingnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui dan memahami beberapa konsep dasar yang akan diperlukan untuk melakukan subnetting nantinya dengan mudah dan lancar. Oke, konsep yang pertama yakni IP address. Nah, singkatnya, IP address itu adalah sebuah alamat numerik yang diberikan pada setiap perangkat dalam jaringan komputer. Contoh 192.168.1.1. Kemudian yang kedua, netmask atau prefix. Nah, merupakan komponen yang membantu untuk menentukan sejauh mana alamat IP itu dipecah menjadi bagian jaringan dan bagian host. Contoh 192.168.1.1 dan ini /24 inilah yang bertindak sebagai prefix. Dan umumnya prefix itu selain ditandai dengan tanda garis miring atau slash seperti ini, juga urutannya yang terdiri dari /24 sampai dengan /32. Oke, sekarang konsep selanjutnya lagi, konsep ketiga yakni network address. Nah, network address atau alamat jaringan adalah sebuah alamat IP yang mewakili seluruh jaringan atau subnet tertentu. Pengambilan IP khusus network address itu diambil berdasarkan IP sebelumnya host awal. Ya, contohnya berarti seperti ini, 192.168.1.0. Kemudian konsep selanjutnya broadcast address. Nah, broadcast address adalah sebuah alamat IP yang digunakan untuk mengirimkan pesan kepada semua perangkat dalam suatu jaringan atau subnet secara bersamaan. Nah, contohnya 192.168.1.255. Nah, pengambilan IP atau penentuan IP khusus broadcast address ini ditentukan atau diambil berdasarkan IP selanjutnya setelah host akhir. Oke, kemudian konsep yang terakhir yakni host address, yang mana adalah bagian dari alamat IP yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat individual atau host dalam suatu jaringan atau subnet. Nah, sebagai lawan dari network address yang mengidentifikasi jaringan, host address itu akan menentukan sebuah alamat unik untuk setiap perangkat tertentu dalam jaringan tersebut. Nah, contoh host address itu dimulai dari rentang host awal sampai dengan host akhir. Nah, misal seperti ini, 192.168.1.1 sampai dengan 192.168.1.254. Ya, seperti itu. Baik, saya kira kita sudah mengetahui dan memahami kelima konsep dasar yang kita perlukan untuk melakukan subnetting. Maka dengan itu, barulah sekarang kita mulai untuk terjun ke tutorial subnettingnya atau sebuah contoh kasus subnetting. Nah, misal, kita sebagai administrator jaringan diberikan sebuah IP 192.168.22.1 dengan prefixnya adalah 27. Kemudian kita diminta atau diarahkan untuk menentukan subnet max-nya, kemudian menentukan jumlah subnet yang dapat digunakan, lalu
menentukan jumlah host dalam setiap subnetnya itu berapa, kemudian tentukan ada berapa blok subnet, dan menentukan pembagian alamat IP atau subnettingnya. Oke, mari sekarang kita mulai tes untuk menjawab beberapa pertanyaan atau arahan yang telah diberikan ini. Untuk itu, kita cukup memerlukan bantuan dari Microsoft Excel. Kita buka Excel kita. Oke, di sini. Pertama-tama, kita tuliskan alamat IP yang telah kita diberikan tadi. Berarti ini, ya. 192.168.22.1 dengan prefiksnya adalah 27. Oke. Pertanyaan atau arahan yang pertama, kita diarahkan untuk menentukan subnet max-nya itu berapa. Ya, menentukan subnet max-nya. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah konversi ke biner. Nah, yang akan kita konversi ke biner itu mengikuti jumlah dari prefiksnya ini. Jumlah prefiksnya ini kan /27, ya. Berarti ada sebanyak 27. Ya. Berarti biner itu kan terdiri dari dua angka, 1 dan 0. Nah, maka angka biner 1 itu kita tuliskan sebanyak 27 kali sesuai dengan jumlah prefiksnya. Dan kemudian di setiap penulisan konversi biner tersebut kita pisahkan menjadi 4 oktet sesuai IP address-nya, ya. Oktet 1, oktet 2, oktet 3, dan oktet 4. Kemudian dalam setiap oktet tersebut kita tentukan lagi bahwa hanya memiliki batasan sampai 8 bit atau 8 buah angka biner. Oke, seperti itu. Kita langsung tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita pisah. Nah, oktet kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah 24. Ya, kita tambah lagi 25, 26, 27, dan sisanya adalah 0. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk konversi ke binernya sudah selesai. Nah, sekarang step keduanya kita akan melakukan konversi ke desimal. Ya, dan hasil konversi ke desimalnya itulah yang akan kita gabung dan satukan sehingga menjadi subnet max-nya. Nah, untuk itu kita memerlukan sebuah bantuan tabel seperti ini, yang mana tabel ini merupakan representasi dari kelipatan kali 2, ya. Bisa kita lihat sini, 1 kali 2 ini, 2 kali 2, 4 kali 2, dan seterusnya seperti ini, sampai dengan jumlah banyaknya angka biner dalam setiap oktet, yakni 8, ya. Ini ada 8. Oke. Nah, kita mulai dari oktet yang pertama. Berarti kita tuliskan keseluruhan di sini 1, karena di oktet pertama itu ada angka 1 sebanyak 8 kali. Ya, berarti di sini 1, kemudian tinggal kita kopikan saja. Nah, di sini kita tinggal paste. Oke. Nah, ini sudah beres. Nah, sekarang kita melakukan penambahan terhadap kolom yang memiliki angka 1. Nah, berhubung angka 1 ini terdapat ke semua kolomnya, maka kita jumlahkan semua angka kelipatan 2 ini, angka kelipatan kali 2 ini. Berarti kita langsung sum saja. Nah, seperti ini, kita enter. Nah, dan rupanya hasilnya itu adalah 255. Maka dengan ini, si oktet 1, oktet 2, dan oktet 3 yang memiliki jumlah angka biner 1 sebanyak 8 kali atau 8 bit, ketika dikonversi ke desimal itu adalah hasilnya 255. Oke, 255. Nah, sekarang berarti kita beralih ke oktet keempatnya. Oktet keempat itu hanya 3 buah angka 1. Berarti sampai sini. Dan sisanya adalah 0. Ya, ini 0, 0, 0, 0, dan 0. Maka kita melakukan penambahan itu cukup saja pada kolom yang memiliki angka 1 saja. Berarti ini yang kita tambah. Ya, berarti kita sum. Nah, kita tambahkan itu 128 tambah 64 tambah 32. Karena hanya kolom inilah yang memiliki angka 1 atau biner 1. Sehingga hasilnya adalah 224. Oke, maka dengan itu kita bisa dapatkan
subnet max-nya adalah 255.255.255.224 berdasarkan hasil perhitungan kita ini. Oke, seperti itu. Sekarang yang kedua, kita akan mencari jumlah subnet. Nah, rumusnya adalah 2 pangkat X, yang dimana X ini adalah banyaknya angka binari 1 pada oktet terakhir. Ya, bisa kita lihat. Ini kan oktet terakhir, ya, sama. Oktet terakhirnya ini, angka satunya itu sebanyak 3 kali, berarti X-nya sama dengan 3. Maka kita langsung tentukan rumusnya sesuai ini, berarti 2 pangkat X, X-nya itu adalah 3. Nah, kita enter, dan hasilnya adalah 8. Maka dengan itu, jumlah subnet yang kita dapatkan adalah sebanyak 8 subnet. Nah, selanjutnya, kita akan menentukan jumlah host. Untuk rumus jumlah host adalah 2 pangkat Y dikurang dengan 2. Yang dimana Y ini adalah banyaknya binari 0 pada oktet terakhir. Ya, kita langsung sesuaikan dengan rumusnya, berarti sama dengan 2 pangkat Y. Y banyaknya binari 0 ada 5 di sini ya. Di oktet terakhirnya ada 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi dengan 2, hasilnya adalah 30. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa jumlah host yang kita dapatkan adalah sebanyak 30 host. Oke. Sekarang kita akan menentukan berapa blok subnetnya. Nah, untuk rumus blok subnet itu adalah 256 dikurangi dengan subnet max-nya oktet terakhir. Ya, berarti yang ini subnet max-nya yang ini. Berarti 256 dikurangi dengan 224. Sehingga hasilnya adalah 32. Maka bisa kita simpulkan bahwa blok subnet yang kita dapatkan adalah sebanyak 32. Dengan dimulai itu dari 0, kemudian ditambah 32, kemudian 32 tambah 32, 64, dan seterusnya sampai sesuai dengan jumlah subnetnya, yakni 8. Oke, selanjutnya kita akan menentukan pembagian IP atau subnettingnya, yang dimana IP-nya itu ada IP yang pertama, network, kemudian ada IP host atau IP awal ya di sini, IP awal ya, kemudian ada IP akhir, dan yang terakhir IP broadcast. IP broadcast. Oke, seperti ini. Nah, misal kita memerlukan satu buah subnet saja, ya, kita hanya memerlukan satu buah subnet atau satu buah bagian. Berarti kita tuliskanlah dulu IP network dan broadcastnya. Nah, IP network kita ambil dari yang paling awal ini, ya. Jadi kesemuanya ini 0, 3, 2, 6, 4 sampai seterusnya itu merupakan IP network ya yang terdapat di blok subnet. Berarti untuk IP network yang pertama adalah 192.168.22.0. Oke. Kemudian broadcastnya itu kita kurangi dari IP network selanjutnya. Ya. Kita kurangi dari IP network selanjutnya. Selanjutnya ini kan 32. Ya, berarti untuk broadcastnya adalah 31 ya, 192.168.22.31. Nah, sekarang tinggal kita tentukan IP awal dan IP akhirnya. Nah, IP awal itu kita ambil dari penambahan satu buah IP setelah IP network, berarti 192.168.22.1. Kemudian IP akhir itu kita tentukan dari sebelumnya IP broadcast, ya, berarti 192.168.22.30, ya, atau maksudnya dari IP broadcast itu kita kurangi 1 sehingga mendapatkan 22.30. Dan seperti inilah kita mendapatkan pembagian IP-nya, yang mana networknya itu 22.0, broadcastnya 22.31, kemudian hostnya itu rentang dari IP awal sampai IP akhir itu didapatkan 192
192.168.22.1 sampai 192.168.22.30, dan apabila kita hitung ini sesuai dengan jumlah hostnya, yakni 30 host. Oke, saya kira seperti itulah tutorial singkat, sederhana, mudah, dan dasar mengenai subnetting pada jaringan. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.